Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Alika Putra dari kelompok forecasting. Di video kali ini kita akan membahas tentang forecasting, least square, dan moment method. Nah, bagi kamu nih yang belum paham tentang dua metode ini, simak video ini sampai habis. Oke? Perkenalkan, nama saya Rika Syafadila dengan NIM 21059156, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai forecasting, least square, dan moment method. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menggunakan contoh soal. Yang pertama ini contoh soal pada metode least square. Nah, di sini tuh kita ada dapat data PT ABC pada tahun 1995 sampai 2006. Nah, pada 1996 ini kita mendapatkan penjualannya 15.000 dan pada tahun 2006-nya kita mendapatkan 19.750. Dan totalnya itu yaitu pada 11 tahun ini kita mendapati totalnya sebesar Rp198.000. Baik, yang pertama ini ada analisis menggunakan metode least square, yang mana pada tabel ini yang pertama ada tahun 1996. Penjualan kita ini sebesar 15.000 dan prediksi kita ini minus 5 atau X-nya, dan X kuadratnya sebesar 25.000. Nah, untuk mendapatkan XY ini kita dapat mengkalikan 15.000 dikali minus 5 dan kita mendapatkan hasil sebesar minus 75.000. Begitu juga pada tahun berikutnya, dan kita dapatkan pada 11 tahun ini penjualannya itu kita mendapatkan sebesar 198.000 dan XY-nya itu sebesar 48.000. Nah, selanjutnya ini ada mencari nilai A dan B. Nah, untuk mencari nilai A dan B, kita ini dapat A sama dengan Y dibagi prediksi kita, dan kita mendapatkan A-nya kita mendapatkan 198.000 dibagi 11 tahun dan hasilnya 18.000. Nah, untuk B-nya ini XY dibagi prediksi kita dan kita mendapatkan 436.000. Nah, maka persamaan least square-nya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Yang mana Y-nya tadi kita udah mendapati sebesar 18.000 dan ditambah B-nya 436.036X. Nah, maka ramalan untuk tahun 2007-nya kita bisa menyimpulkan Y sama dengan 2007 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali 6. Nah, maka ramalan yang kita dapatkan sebesar 20.618,18. Maka dapat kita bulatkan sebesar 20.619 unit. Nah, untuk ramalan penjualan tahun sebelumnya, kita dapat misalkan pada tahun 1995. Y Y dalam kurung 1995 sama dengan 18.000 A-nya dan ditambah BX yang mana 436.000,36 minus 6. Nah, maka hasil yang didapatkan sebesar 15.381,82 dan dapat kita bulatkan sebesar 15.382 unit. Baiklah, di sini ada contoh berikutnya, yaitu sama seperti sebelumnya. Di sini tuh ada 10 tahun yang mana dimulai dari 1997 sampai 2006. Nah, pada 1997 ini penjualannya atau Y-nya itu sebesar 16.250 dan prediksinya itu X-nya sama dengan minus 9. Nah, dapat kita simpulkan XY-nya ini sebesar 16,250 dikali minus 9 dan kita mendapatkan hasilnya sebesar minus 146.250. Dan begitu juga selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya. Nah, dapat kita simpulkan penjualannya pada tabel berikut ini, Y-nya sebesar 193.300 dan X-nya sebesar 91.200.
Nah, selanjutnya ini kita untuk mencari nilai A dan B. Untuk mencari nilai A dan B, ini tuh sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Yang pertama, A sama dengan penjualannya dibagi jumlah tahun yang tersedia. Jadi 193.300 dibagi 10 sama dengan 19.330. Nah, untuk mencari B-nya ini dapat kita simpulkan XY dibagi prediksi, yang mana hasilnya 91.200 dibagi 330 dan didapatkan hasilnya 276,36. Nah, maka persamaan least square-nya tersebut Y sama dengan A tambah BX sama dengan 19.330 ditambah 276,336X. Nah, maka ramalan untuk tahun 2007-nya yaitu Y sama dengan 2007 sama dengan 19.330 ditambah 276,36 dikali 11. Nah, maka dapat kita simpulkan ramalan pada tahun 2007 ialah sebesar 20.619 unit. Nah, untuk kita mencari ramalan penjualan tahun sebelumnya, dapat kita misalkan pada tahun 1995, yaitu Y sama dengan 1995 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 di dalam kurung minus 13, dan didapatkan hasilnya sebesar 15.738 unit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Datul Fakria. Saya berperan dalam kelompok 1 menjelaskan metode trend moment. Baik saja, langsung saja penjelasan. Metode trend moment atau moment method adalah salah satu metode yang digunakan dalam peramalan atau forecasting, yang mana metode lainnya itu ada metode least square namanya. Langsung saja, pada metode trend moment kita menggunakan persamaan tren, yaitu ini persamaan Y sama dengan A tambah BX, yang mana nanti digunakan juga persamaan 1 sigma Y sama dengan NA tambah BX, persamaan 2 sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, dimana sigma Y itu sendiri adalah jumlah data penjualan, sedangkan sigma X adalah jumlah dari waktu, sedangkan sigma XY adalah jumlah data penjualan dikali waktu, dan N adalah jumlah data. Baik saja, langsung ke contoh soal. Di sini saya memiliki data penjualan 5 tahun perusahaan penyediaan minum air galon. Jadi dia itu di sini kita akan mencari penjualan untuk tahun peramalan penjualan untuk tahun 2006. Cara mencarinya itu sangat mudah. Yang pertama itu kita harus memiliki data penjualan seperti ini. Di sini saya memiliki data penjualan untuk tahun 2001 sampai 2005, yang mana ada 130.000 untuk tahun 2001 sampai ke bawah data sampai 2005 ada 170.000. Nah, untuk mencari nilai X karena sudah ada rumusnya, kalau pada trend moment ini sangat gampang, kita tinggal mengurutkan dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, lalu ada sigma XY. Cara mencari nilai XY itu, caranya itu dengan cara mengalihkan X dikali 100 dikali 130.000. Nah, didapatkan seperti ini. Kita tinggal klik bawah. Nah, dapatkan sebanyak ini datanya. Untuk tahun 2002 ada 145.000, tahun 2003 ada 300.000, tahun 2004 ada 495.000. Nah, begitu pula untuk sigma X kuadrat dengan cara mengkuadratkan nilai X seperti ini. Nah, diakarkan, tinggal kari. Nah, begitu pula untuk mencari total jumlah itu, kita tinggal menjumlahkan nilai Y, kita menjumlahkan nilai X, menjumlahkan nilai XY, lalu menjumlahkan nilai X kuadrat. Dengan cara menggunakan rumus sum.
Langsung saja saya akan menjelaskan rumus Excel ini. Saya akan menjelaskan cara mencari persamaan. Langsung saja kita masukkan pada persamaan 1, yang mana untuk persamaan satunya itu dengan cara mencari dengan rumus sigma Y tambah NA ditambah B dikali sigma X, yang mana sigma Y-nya adalah 760.000 sama dengan nilai N adalah 5, datanya ada berjumlah 5 dikali A belum diketahui adalah tambah sigma X adalah 10B. Lalu persamaan 2 begitu juga, kita masukkan sigma XY ada 1.620.000, lalu sama dengan A belum diketahui, sigma X ada 10, lalu ada sigma X squared adalah 30B. Nah, kita tinggal substitusi dan mengeliminasi dari dua persamaan data ini. Dengan cara itu kita dengan pertama itu kita masukkan datanya, persamaan 1 persamaan 2 seperti ini, 760.000 sama dengan 5A tambah 10B, lalu 1.620 sama dengan 10A tambah 30B. Karena datanya belum ada yang sama dari kedua data, maka kita di sini akan mengkalikan salah satu data supaya ada yang sama. Nanti kita bisa tinggal menguranginya saja lagi. Nah, untuk data yang pertama ini kita bisa langsung aja kita bisa mengkali 2 untuk persamaan 1 didapatkan 1.520 sama dengan 10A tambah 20B. Untuk persamaan 2 kita tetapkan saja karena kan kita ingin menyamakan. Lalu kita tinggal coret persamaannya, 10A habis, lalu tinggal 10B sama dengan min 10B sama dengan 100.000, B dapat 10.000. Lalu kita masukkan nilai B itu pada persamaan 1 untuk mencari nilai A. Nah, dapatkan juga seperti ini. Masukkan ke dalam persamaan 1 tadi kan 760.000 tambah 5A tambah 10B. Nah, kita tinggal masuk saja nilai B itu ke dalam dalam persamaan 10 dikali 10.000 didapatkan nilai A adalah 132.000. Nah, kita tinggal masukkan aja pada persamaan tadi di mana Y sama dengan A ditambah BX, yang mana nilai A nya adalah 130.000 dan nilai B adalah 10.000. Sedangkan nilai X ini karena kan tadi kita diminta untuk mencari data tahun 2006. Nah, makanya tadi untuk data penjualan perusahaan galon tadi kan hanya pada sampai tahun 2005 dan nilai X untuk tahun 2005 adalah 4. Nah, kita tinggal menjumlahkan ke bawah saja lagi. Pada tahun 2006 berarti nilai X-nya adalah 5. Maka kita tinggal kita kalikan, kita masukkan nilai 5 yang mana 132.000 ditambah 10.000 dikali 5, di mana didapatkan 132.000 ditambah 50.000 dapatkan untuk penjualan tahun 2006, peramalan penjualan tahun 2006 adalah 182.000. Nah, jadi untuk metode trend moment ini sebenarnya sangat simpel, tapi agak rumitnya itu ketika kita akan memasukkan saat mensubstitusi dan eliminasi pada persamaan 1 dan persamaan 2. Begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penjelasan tadi mengenai dua metode di forecasting, yaitu least square dan moment method. Nah, bagaimana, udah mulai paham nggak? Kalau belum, mari kita nonton lagi dan simak lagi video ini ya. Tunggu lagi video pembelajaran dari kita. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.